Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu, para akhwat, ummahat serta ikhwan yang hadir, juga para pemerhati Radio Muslim dimanapun Anda berada rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memuliakan kita dengan Islam, menjadikan hidup kita indah dengan petunjuknya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya dalam urusan-urusan dunia kita, apalagi urusan agama kita. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di kajian menuntut ilmu agama yang mulia, di majelis ilmu yang mulia, dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengusahakan sebab-sebab yang menjadikan kita selalu dimudahkan mendapatkan limpahan rahmatnya. Barakallahu fikum. Islam, kita ketahui bersama, adalah agama yang mulia yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memuliakan manusia, memperbaiki keadaan mereka lahir dan batin, untuk membersihkan mereka dari segala keburukan. Inilah tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di dalam Al-Quran tentang tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa wahyu dari Allah, dengan disebutkan ini sebagai anugerah terbesar yang dilimpahkannya kepada manusia. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah telah melimpahkan anugerah yang terbesar, anugerahnya yang paling agung kepada orang-orang yang beriman, ketika Dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri.
yang kemudian Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan membersihkan diri mereka lahir dan batin, mensucikan jiwa mereka, memperbaiki, membersihkan anggota badan mereka lahir dan batin mereka dari segala keburukan, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah. Ini adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar, yaitu dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk, membawa cahaya yang menerangi. Antum ketahui, setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada umat ini setelah sebelumnya mereka hidup dalam kegelapan dan kejahilan. Makanya zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut zaman apa? Zaman jahiliyah. Apa artinya jahiliyah? Zaman kebodohan yang penuh dengan keburukan. Itulah jahiliyah. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, pernah beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perbandingan antara zaman sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman setelah beliau diutus. Apa kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu? Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, faja'ana Allahu bihadzal khair, fahal ba'da hadzal khair min syarr? Wahai Rasulullah, kami dulu hidup di zaman yang penuh dengan keburukan dan di zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datang mengutus engkau dengan membawa kebaikan, membawa cahaya yang terang benderang. Apakah setelah kebaikan ini akan muncul lagi keburukan? Ya, ini maksudnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti akan meninggal dunia. Pertanyaan dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, apakah akan muncul lagi keburukan? Tentu para sahabat sangat menikmati indahnya ya cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam petunjuk beliau, sehingga mereka ingin menanyakan, setelah nanti wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah akan muncul lagi keburukan? Kita ketahui bersama, tentu fitnah akan muncul. Akan tetapi tidak ada lagi yang namanya jahiliyah secara keseluruhan. Karena orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran akan senantiasa ada sampai di akhir zaman. Senantiasa, di setiap masa. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan mereka-mereka yang selalu membela, memahami, mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq, la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, orang-orang yang akan selalu membela, akan selalu menampakkan, memperjuangkan, memenangkan kebenaran. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang berpaling dari mereka sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala, sampai di akhir zaman nanti. Taib, akhwat dan ummahat serta ikhwan yang hadir rahimakumullah,
Dari penjelasan ini kita dapati agama Islam itu datang dengan membawa ilmu, menghilangkan kebodohan, menghilangkan kejahiliaan. Berarti orang yang mempelajari Islam, dia adalah orang yang cerdas, orang yang menggunakan akalnya sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya. Inilah pemahaman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Setiap orang yang menginginkan dirinya menjadi seorang yang cerdas, seorang yang berilmu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Islam, yang mensyariatkan Islam, dia adalah Al-Alim. Di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, maha berilmu. Juga Al-Khabir. Khabir ini lebih rinci, ya, yang maha rinci pengetahuannya, mengetahui segala sesuatu sampai pada perkara yang paling rinci, yang paling kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan dan mensyariatkan Islam, maka mestinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan atau ilmu yang mencerdaskan manusia dalam arti yang sesungguhnya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan dalam Islam. Makanya kita dapati di dalam Al-Quran itu selalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kekuasaannya, itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berakal. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran dari itu wahai orang-orang yang berakal. La ayatil li ulil absar. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang punya akal. Ada juga li ulin nuha, bagi orang-orang yang punya akal yang sehat. Bahasa-bahasa seperti ini kita dapatkan banyak disebutkan dalam Al-Quran. Makanya ini yang perlu diluruskan dari pemikiran kebanyakan manusia yang mengartikan kecerdasan itu hanya berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat duniawi saja. Padahal mereka-mereka yang disebut sebagai simbol kecerdasan adalah orang-orang yang tidak mengambil manfaat dari pengetahuannya tadi. Kalau seandainya betul dikatakan ini pengetahuan, untuk dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengenal penciptanya. Kira-kira kecerdasan apa yang benar-benar bisa disebut kecerdasan kalau tidak membawa akal dan pikiran ini untuk mengenal penciptanya? Wallahi, ini adalah kebodohan yang sesungguhnya. Ini adalah kebodohan yang nyata. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia lahir dan batin, menciptakan akal pikiran mereka. Kalau seandainya akal pikiran yang diciptakan oleh Allah ini tidak digunakan untuk mengenal Allah, beriman kepada Allah, tidak diisi untuk memahami petunjuk Allah yang akan menyinari akal tersebut, maka akal seperti ini tidak ada gunanya. Coba kita lihat tadi, zaman sebelum diturunkannya, diutusnya Rasulullah SAW membawa wahyu disebut sebagai zaman jahiliyah. Setelah diutusnya Rasulullah SAW, orang yang tidak mempelajari wahyu, maka dia disebut orang yang jahil. Disebut orang yang jahil. Itulah sebabnya, ini kita perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang buruk, misalnya penghuni neraka, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak berakal. Mereka itu adalah orang-orang yang bodoh, jahil.
Karena kejahilan maksudnya di sini dia tidak mengisi dirinya, khususnya anggota tubuhnya yang Allah ciptakan untuk menampung ilmu yang benar, untuk menampung kecerdasan yang sesungguhnya, tidak dimanfaatkannya dengan sebenar-benarnya untuk diisi dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang kita perhatikan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifatnya penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat penghuni neraka. Ciri utama yang ada pada diri mereka adalah kejahilan. Kejahilannya bukan tidak paham pengetahuan secara umum, tapi karena tidak mengisi hati mereka, akal pikiran mereka, tidak mengisi pendengaran dan penglihatan mereka dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan mereka dari kegelapan, dari kejahilan. Kita buka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penghuni neraka, na'udzubillahi min dzalik. Ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali di dalam neraka itu penghuninya dilemparkan. Penghuni neraka itu tidak ada kemuliaan, masuknya saja dilemparkan. Wal iyadu billah. Dari awal sampai akhir semuanya menyakitkan. Setiap kali penghuni neraka itu, sekelompok dari penghuni neraka dilemparkan ke dalamnya, sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Maka malaikat penjaga neraka akan selalu bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, belumkah datang kepada kalian seorang rasul yang memberi peringatan? Ya, ini tidak masuk akal. Kenapa kalian mau menjadi penghuni neraka yang demikian pedih azabnya? Padahal harusnya telah ada seorang yang memberikan peringatan. Kalau sudah ada yang memberikan peringatan, kenapa kalian tidak mendengarkan peringatan tersebut? Ini kebodohan namanya. Ternyata penghuni neraka ini menjawab. Bagaimana? Ayat selanjutnya. Qalu bala qad ja'ana nadhirum fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab, bala, tidak demikian. Sungguh telah datang kepada kami seorang rasul pemberi peringatan, yakni dakwah yang menyampaikan tentang buruknya azab neraka yang harusnya kita jauhi, telah sampai kepada kami peringatan tersebut. Tapi kami mendustakannya. Dan kami justru mengatakan, ma nazzalallahu min syai', Allah tidak menurunkan sedikit pun, sesuatu pun kepada kalian. Tidak lain kalian ini adalah hanyalah orang-orang yang berdusta. Jadi ternyata peringatan telah sampai kepada mereka, tapi mereka tidak menggunakan kecerdasannya untuk mengambil pelajaran dari peringatan tersebut. Selanjutnya mereka berkata, wa qalu law kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka penghuni neraka ini berkata, law kunna, seandainya kami di dunia dulu mau na'kilu, memahami, menggunakan akal kami. Ya, na'kilu artinya mau memahami, memikirkan dengan akal kami. Au nasma'u wa nasma'u, dan mau mendengarkan peringatan. Seandainya kami mau mendengarkan dan mau memikirkan dengan akal kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka mestinya sekarang kami tidak akan masuk ke dalam golongan penghuni neraka yang menyala-nyala ini.
Allah berfirman selanjutnya, fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir, maka mereka mengakui dosa yang mereka lakukan sendiri, maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Coba lihat kisah yang disebutkan dalam surat Al-Mulk, menggambarkan tidak ada alasan bagi mereka karena peringatan sudah datang. Tidak ada alasan bagi mereka karena mereka diberi akal untuk memahami. Peringatan telah diturunkan yang menjelaskan bahwa Islam itu membawa kepada keselamatan. Peringatan telah diturunkan bahwa hal-hal yang buruk yang bertentangan dengan Islam itu membawa kepada kebinasaan, kepada azab neraka yang menyala-nyala. Kenapa kalian tidak gunakan akal? Kenapa kalian tidak gunakan kecerdasan yang Allah berikan sebagai nikmat yang harusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya? Makanya mereka dicela. Allah berfirman tadi, fa'tarafu bidzambihim. Mereka mengakui perbuatan dosa mereka sendiri. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka kebinasaanlah, kecelakaanlah bagi orang yang menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi lihat, dari ayat inilah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah mengambil istimbat bahwa kejahilan, kebodohan, jauh dari kecerdasan adalah termasuk ciri utama ahlun nar, penghuni neraka. Saya katakan dari awal tadi, orang-orang yang disebut sebagai simbol kecerdasan, yang disifati sebagai orang yang jenius, banyak dikagumi manusia. Ketika mereka tidak memanfaatkan apa yang disebut dengan kecerdasan menurut penilaian manusia tadi untuk mengenal Allah, dia bisa meneliti keadaan alam, bisa menemukan alat-alat yang canggih, tapi tidak membawa dia untuk beriman kepada Allah, berarti ini adalah orang yang jahil, karena dia termasuk penghuni neraka. Dan ciri utama penghuni neraka adalah al-jahlu, kejahilan. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita manusia keistimewaan yang membedakan kita dengan hewan. Kita diberikan akal, penglihatan dan pendengaran. Ya. Dan akal itu tempatnya di hati. Memang berhubungan dengan pikiran yang ada di otak manusia. Kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia adalah mereka dengan matanya bisa membaca atau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dengan pendengarannya dia bisa mendengarkan wahyu yang akan meluruskan pemikirannya. Dengan hatinya dia memahami. Inilah 3 alat atau 3 anggota tubuh manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai alat untuk menampung ilmu yang benar. Sehingga ketika manusia memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, berarti dia telah mencerdaskan dirinya dan menjauhkan dirinya dari kebodohan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu pengetahuan tentangnya. Agama itu melarang kita mengikuti sesuatu dengan kebodohan, dilarang dalam agama. Agama Islam itu mengajarkan kecerdasan, pemahaman yang benar. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Inna sam'a, karena sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan manusia, wal fuad, dan hatinya, tempat memahami, tempat merenungkan dan memikirkan. Ini semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang besar ini kita gunakan untuk apa?
ketika hanya digunakan untuk memahami urusan-urusan dunia yang tidak membawa dia untuk lebih dekat kepada Allah, nasibnya seperti penghuni neraka tadi. Makanya mereka-mereka ini disebutkan celaannya dalam Al-Quran. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Ini keadaan kebanyakan manusia. Mereka hanya mengetahui perkara-perkara yang nampak dari urusan dunia. Kalau ilmu tentang dunia mereka tahu dengan detail. Kalau mencari pengetahuan tentang urusan dunia mereka rela korbankan apa saja. Tapi tentang urusan akhirat mereka lalai. Urusan akhirat yang berhubungan dengan perbaikan hatinya, perbaikan imannya, mereka tidak faham. Perbaikan ibadahnya kepada Allah, padahal Allah adalah tempat dia meminta segala kebaikan dalam dunia maupun akhiratnya. Ini dilalaikannya. Inilah kebodohan yang sesungguhnya. Jadi di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, yang dimaksud dengan kebodohan atau manusia yang menjauhkan dirinya dari kecerdasan bukanlah seperti kepemahaman kebanyakan orang bahwa orang ini tidak punya kemampuan memahami sesuatu. Dia punya kemampuan memahami sesuatu. Bahkan mungkin termasuk orang yang dikatakan jenius, otaknya encer, atau mudah untuk memikirkan sesuatu. Kalau untuk sekedar ini saja mereka punya. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala manusia itu dinilai bukan berdasarkan apa yang tampak. Disebutkan di dalam Al-Qur'an misalnya orang-orang kafir, orang-orang munafik itu dikatakan sebagai orang mati padahal mereka masih hidup di hadapan manusia. Di hadapan Allah mereka dikatakan sebagai orang mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tusmi'ul mauta." Ya Rasulullah, kamu tidak akan bisa memperdengarkan nasihat kepada orang yang sudah mati, yakni hatinya yang mati. Padahal secara pandangan manusia mereka masih hidup, bahkan segar bugar, masih sehat. Itu keadaan mereka. Amwatun ghairu ahya. Mereka adalah orang-orang yang mati dan tidak hidup sama sekali. Di hadapan Allah mereka disebut sebagai orang-orang yang cacat. Padahal indera mereka, penglihatan, pendengarannya masih berfungsi di hadapan manusia. Bagaimana Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik di awal-awal surat Al-Baqarah? Bagaimana? Summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Di akhir ayat fahum la ya'kilun. Mereka adalah orang-orang yang summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Mereka adalah orang-orang yang tuli, bisu dan buta. Sehingga mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran. Di ayat yang lain, sehingga mereka tidak bisa menggunakan akalnya untuk memahami kebenaran. Tapi pengertian di sini mereka bisu, tuli dan buta. Apakah tidak bisa mendengarkan suara? Tidak bisa melihat benda? Jawabannya tidak. Secara pandangan manusia mereka punya panca indera yang normal. Bahkan fisiknya mereka orang-orang munafik disebutkan dalam Al-Quran, itu fisiknya gagah, luar biasa. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, dalam surat Al-Munafikun. Kalau kamu melihat mereka kamu akan kagum dengan penampilan fisiknya. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka berbicara kata-katanya indah kamu akan dengarkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menilai mereka adalah orang yang orang yang tuli, bisu dan buta. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang hidup, yang normal,
panca inderanya adalah yang diisi hal-hal tersebut dengan memahami ilmu yang sesungguhnya, memahami kebenaran, memahami petunjuk Allah. Inilah yang menjadikan manusia hidup dalam artian yang sesungguhnya. Makanya kita ketahui di sini, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kebodohan yang berarti tidak mengisi hidup dengan memahami agama, tidak mengisi hidup dengan mengenal petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebodohan inilah yang menjadikan seorang itu dianggap mati di hadapan Allah. Artinya hatinya mati. Sebelum badannya masuk ke dalam kuburan, maka badannya telah menjadi kuburan bagi hatinya. Sebelum masuk tubuhnya dalam kuburan, maka badannya atau tubuhnya ini telah menjadi kuburan bagi hatinya. Inilah kejahilan yang menjadikan seorang manusia itu mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membawakan ucapan seorang penyair yang beliau ulangi dalam beberapa kitabnya, wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi wa ajsaduhum qablal kuburi kuburu. Wa fil jahli, dan pada kebodohan, yakni tidak memahami petunjuk Allah. Pada kebodohan ini terdapat kematian sebelum manusia itu benar-benar mati. Sebelum dicabut ruhnya. Dia telah mati sebelum dia benar-benar mati, dicabut ruhnya. Wa ajsaduhum qablal kuburi kuburu, dan tubuh-tubuh mereka sebelum dimasukkan ke dalam kuburan telah menjadi kuburan bagi hatinya. Karena hatinya mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah manusia memahami hakikat kecerdasan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kelebihan dibandingkan dengan hewan. Kalau cuma masalah makan, hewan juga bisa, minum juga bisa. Sekedar mendengarkan, mereka juga bisa mendengarkan. Ya. Hal-hal yang dilakukan oleh manusia, makan, minum, menikah atau kawin, hewan juga bisa melakukannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melebihkan dan memuliakan manusia ketika dia menggunakan akalnya untuk menyelamatkan dirinya. Memikirkan sebab-sebab keselamatan dirinya, sebab-sebab kemuliaan dirinya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yang juga ini menunjukkan dalil tentang sifat kebodohan yang merupakan ciri utama penghuni neraka. Disebutkan di dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Sungguh-sungguh telah kami jadikan sebagai penghuni neraka jahanam. Allah menjadikan sebagai penghuni neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa mereka ini menjadi penghuni neraka jahanam? Kembali kepada kebodohan tadi. Tidak mencerdaskan dirinya. Apa sifat mereka yang disebutkan dalam surat ini? Karena mereka memiliki hati untuk memikirkan, untuk memahami, tapi tidak digunakan untuk memahami kebenaran. Tidak digunakan untuk memahami jalan keselamatan. Dan mereka memiliki mata untuk melihat,
untuk membaca, tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan juga mereka memiliki pendengaran, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat kebaikan. Ini sifatnya penghuni neraka. Allah menegaskan selanjutnya, ulaika kal an'am. Mereka itu sama dengan binatang ternak. Tidak berbeda dengan hewan-hewan. Balhum adhal, bahkan mereka lebih sesat lagi. Karena hewan dia tidak punya akal pikiran. Kalau ini mereka punya akal pikiran, tidak digunakan. Jadi subhanallah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, agama Islam ini benar-benar adalah agama yang mengajarkan kepada kita kecerdasan. Ilmu yang sempurna diturunkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam dimuliakan dengan Islam. Dengan mereka menundukkan hawa nafsu di jalan Allah, mengamalkan Islam. Mereka meluruskan pemikirannya dengan pemahaman Islam yang benar. Segala sesuatu yang ada dalam pikiran manusia yang bertentangan dengan Islam, berarti pemikiran ini yang harus diluruskan, karena sumber ilmu yang utama adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya para ulama menyebutkan, ya, ketika terjadi perbedaan pendapat mana yang lebih utama, salihul bashar, seseorang manusia yang saleh dibandingkan malaikat. Pendapat yang terkuat adalah yang mengatakan bahwa seorang manusia yang saleh itu lebih utama dibandingkan malaikat. Karena dengan kesolehannya dia memahami petunjuk Allah dan mengamalkannya, menundukkan hawa nafsunya, dia benar-benar meninggikan dirinya pada tingkatan yang paling mulia, melebihi para malaikat. Tapi ketika mereka tidak bisa menggunakan petunjuk Allah, akal pikirannya, sehingga dikalahkan oleh hawa nafsunya, pada saat itulah mereka akan terjatuh kepada kedudukan yang serendah-rendahnya, lebih hina daripada hewan-hewan dan binatang ternak seperti yang disebutkan dalam ayat tadi. Nah, oleh karena itulah ayatul akhwat wal ummahat serta ikhwan yang hadir rahimakumullah, jadi menjadikan diri kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang cerdas itu harus dimulai dengan kita memahami bahwa agama Islam inilah yang akan mencerdaskan diri kita, memperbaiki diri kita lahir dan batin. Belajar Islam ini akan memperbaiki diri kita, memudahkan pikiran kita di mendapatkan cahaya, bahkan menjadikan hidup kita benar-benar berarti dalam artian yang sesungguhnya. Kita lihat wahyu itu, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, itu perumpamaannya sangat indah. Di dalam Al-Quran saja, wahyu itu disifati dengan dua. Memberikan kehidupan dan memberikan cahaya. Kehidupan bagi apa? Kehidupan bagi hati. Hatinya akan hidup, sehingga dia akan hidupnya dengan tenang, bahagia. Kemudian dia akan punya cahaya yang akan menyinari langkahnya. Ini dua sifat utama wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu
walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah ruh dari perintah kami, yakni wahyu Allah adalah ruh. Kita tahu ruh itu adalah yang menghidupkan jasad. Maka wahyu Allah yang menghidupkan hati manusia. Makanya orang yang tidak belajar wahyu, hidupnya akan penuh dengan kesengsaraan. Kalau dia bisa dikatakan masih hidup, hidupnya akan jauh dari kebaikan. Karena tidak ada ruh, ibaratnya badan yang tidak ada kehidupannya. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah ruh dari wahyu kami, dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma kunta tadri, sebelumnya engkau tidak tahu wahai Rasulullah. Mal kitab, apa itu Al-Quran, apa itu iman. Akan tetapi kami jadikan wahyu itu sebagai cahaya yang dengannya kami berikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki. Jadi dua fungsinya wahyu adalah menjadikan hati kita lebih hidup. Hidup dengan indah. Semangat untuk mengejar kebaikan. Berpaling dari hal-hal yang palsu. Menjauhkan kita dari tipu daya syaitan yang ingin menjadikan hidup manusia dalam kegelapan. Dan yang kedua fungsinya adalah memberikan cahaya untuk menerangi langkah kita. Nah, inilah keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap muslim dalam hidupnya. Makanya perkara-perkara yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam itu kalau kita renungkan mulai dari pembahasan masalah iman, masalah tauhid, kemudian rincian dari hukum-hukum yang Allah turunkan kepada manusia, ini benar-benar perkara yang sangat logis dan masuk akal. Tidak mungkin ada Islam yang bertentangan dengan akal yang sehat. Kenapa? Yang menurunkan Islam, yang menciptakan akal adalah satu, Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang memikirkan salah satu hukum Islam, apalagi keseluruhannya, bertentangan dengan akal pikirannya, berarti akalnya yang tidak waras. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan akal pikiran manusia, Dia juga yang menurunkan wahyu yang justru untuk menyinari akal. Nah, disinilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kita ketahui bersama menulis sebuah kitab yang sangat terkenal ketika membantah orang-orang yang mengaku sebagai pendewa akal. Padahal akal pikiran mereka justru banyak yang bertentangan dengan akal yang sehat. Beliau menulis kitab Dar'u Ta'arudil Akli wan Naql, menolak pertentangan akal yang sehat maksudnya dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Orang-orang yang disebut dengan aklaniyun, Mu'tazilah, yang mereka ingin untuk memahami Islam itu katanya berdasarkan akal, yakni akal mereka. Padahal ketika diteliti apa pendapat-pendapat yang mereka kemukakan tentang Islam, justru banyak yang bertentangan dengan akal. Yang kemudian dengan itu mereka mengorbankan, menolak wahyu. Dengan alasan katanya bertentangan dengan akal. Padahal tidak mungkin. Akal yang sehat itu bertentangan dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, oleh karena itulah kalau kita melihat contoh di dalam Islam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perkara-perkara dalam Islam tentang masalah iman, masalah tauhid, itu sangat logis dan masuk akal. Contoh saja, perbuatan syirik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
menjadikan tandingan selain Allah, tempat manusia untuk meminta hajatnya, menyandarkan kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dalam Al-Qur'an banyak kisah. Di antaranya kisah yang disebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika beliau ingin meluruskan pemikiran kaumnya tentang kesalahan perbuatan syirik yang mereka lakukan, beliau berdalil dengan pemikiran akal yang cerdas. Dengan apa? Menyebutkan kelemahan dari makhluk-makhluk tersebut, yang dengan ini saja tidak pantas mereka dijadikan sembahan selain Allah. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam disebutkan dalam Al-Quran pernah berkata kepada bapaknya, "Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an." Wahai ayahku, kenapa kamu menyembah kepada makhluk yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa mencukupi kamu sedikit pun? Yakni manusia itu ketika dia ingin tunduk untuk menyandarkan dirinya, harusnya dia mencari yang kuat, yang bisa mendengarkan dia ketika dia jauh supaya dia gampang minta pertolongan, yang bisa menyaksikan keadaan dirinya ketika dia sedang ditimpa musibah dimanapun dia berada, dan bisa mencukupi dirinya. Ini merupakan bantahan yang sangat kuat terhadap pelaku syirik. Ketika mereka bersandar kepada sembahan selain Allah, yang ternyata sembahan-sembahan selain Allah ini adalah makhluk yang lemah seperti kita, maka buat apa kita bersandar kepada mereka? Apa manfaatnya kita bergantung kepada makhluk yang lemah seperti kita? Ini menyadarkan manusia akan kebodohannya ketika dia bergantung kepada selain Allah. Baik itu kepada berhala, atau kepada jin, kepada dukun, atau siapa saja yang dianggap punya kemampuan. Semua makhluk disebutkan dalam Al-Quran punya sifat yang satu. Jin, manusia, ataupun siapa saja makhluk, sifatnya satu. Dia itu memiliki kelemahan pada zatnya, kekurangan pada zatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang fakir, miskin, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, bersandar, butuh kepada rahmat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala dia yang maha kaya lagi maha terpuji. Kita ambil faedah dari ayat ini. Pertama, sifatnya makhluk, manusia, jin, dan yang lainnya adalah punya kekurangan pada zat, sehingga pasti dia membutuhkan tempat bersandar. Nah, ini juga termasuk yang harus diluruskan dari pemikiran manusia. Ya. Manusia itu atau kebanyakan orang saat ini memuji sikap mandiri. Maka kita katakan di dalam Islam ini perlu dirinci. Manusia tidak akan bisa jadi mandiri, karena sifat kekurangan itu ada pada zatnya. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang maha kaya, maha terpuji, maha kuasa atas segala sesuatu, maha kuat, tidak ada kelemahan padanya. Manusia ya, dia akan selalu berusaha mencari tempat bersandar karena kebutuhannya untuk melengkapi kekurangan dirinya. Tuntutan akal yang cerdas adalah ketika dia menempatkan penyandaran dirinya kepada
Zat yang maha kuat dan maha perkasa, bisa memenuhi segala kebutuhannya. Sedangkan kebodohan adalah ketika dia menempatkan ini kepada makhluk yang lemah seperti dirinya. Inilah asal mula terjadinya kesyirikan. Karena manusia salah menempatkan tempat penyandaran dirinya. Jadi ini contoh pembahasan tauhid, memurnikan ketundukan dan ibadah kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita pikirkan dari akal yang cerdas. Kita tidak boleh bersandar kepada makhluk. Tidak boleh bersandar sampai kepada kemampuan diri kita sendiri. Makanya saya katakan tadi, mandiri itu tidak secara mutlak dipuji. Orang yang bersandar kepada kemampuan dirinya tidak dipuji. Bagaimanapun dia lemah, pasti ada batasannya. Dan ini akan menjadikan ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan melemah, yang nanti akan menjadikan dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Tapi manusia itu kalau selalu bersandar kepada Allah, selalu mohon pertolongan kepada Allah, karena dia menyadari Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu, maka ini dia telah menempatkan dirinya di tempat yang benar. Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala akan selalu memudahkan pertolongan bagi hamba yang selalu memohon pertolongan kepadanya. Makanya tadi saya katakan, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam telah meruntuhkan syubhat syirik dengan pemikiran yang sangat cerdas. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengkisahkan ucapan beliau alaihi salatu wassalam di hadapan kaumnya. Sewaktu dia mengatakan kepada mereka, qala hal yasma'unakum idz tad'un aw yanfa'unakum aw yadhurrun. Nabi Ibrahim berkata di hadapan kaumnya, bagaimana? Apakah berhala-berhala yang kalian sembah ini bisa mendengarkan permohonan atau doa seruan kalian ketika kalian menyerunya? Ketika menyeru dari jarak yang jauh misalnya, sedang ditimpa musibah, mereka tidak bisa dengar. Atau apakah berhala-berhala ini bisa mendatangkan kemanfaatan atau keburukan bagi kalian? Tidak bisa. Ini dalil akal yang sangat kuat. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita kecerdasan. Sedangkan syaitan menginginkan kepada kita selalu dalam kegelapan. Itulah sebabnya kenapa syaitan itu selalu berusaha memalingkan manusia dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari menuntut ilmu. Orang yang sudah semangat menuntut ilmu diusahakan supaya tidak mengamalkan ilmunya. Dua-duanya disebut jahil. Yang pertama jahil karena tidak mau belajar. Yang kedua disebut jahil karena tidak mau mengambil manfaat dari ilmu yang dipelajarinya. Dua-duanya jahil. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah menyebutkan bahwa perangkap syaitan yang pertama kali dipasang untuk menjebak manusia adalah dengan dibuat mereka itu jauh dari ilmu. Jangan belajar agama. Supaya manusia hidup dalam kebodohan, hidup dalam kegelapan. Dengan itu dia akan memperturutkan hawa nafsunya. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Talbis Iblis, sewaktu beliau menjelaskan tentang perangkap syaitan, beliau berkata, wa'lam anna awwala talbisi iblisa 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah bahwasanya awal atau pertama kali jebakan syaitan untuk menyesatkan manusia,
perangkap pertama iblis untuk menyesatkan manusia adalah sadduhum anil ilmi, memalingkan manusia dari ilmu, belajar agama. Memalingkan mereka dari mempelajari ilmu agama. Kenapa? Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Fa idza atfa'a masabihahum khabbatahum fil dhulami kaifa sya'. Maka kalau syaitan telah berhasil memadamkan cahaya-cahaya manusia, mereka pun hidup dalam kegelapan, sehingga syaitan bebas mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan itu sesuai dengan keinginannya. Inilah sebabnya orang yang belajar petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dia akan memperbaiki dirinya lahir dan batin, meluruskan pemikirannya, menundukkan hawa nafsunya. Semakin dia mendalami Islam, maka hatinya akan semakin lapang menerima keindahan Islam. Karena dia mengetahui Islam yang akan meluruskan dirinya. Adapun hawa nafsunya yang ditunggangi oleh syaitan akan selalu menjerumuskan dirinya dalam keburukan. Di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang akan mendapatkan hidayah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya dia akan lapang menerima Islam. Hatinya, jiwa dan raganya akan semakin sesuai dengan petunjuk Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah yang sempurna kepadanya, Allah jadikan hatinya lapang menerima Islam. Cocok dia dengan Islam, karena Islam itu indah dan pasti sesuai dengan pemikiran akal sehat manusia. Justru iman yang akan meluruskan hal ini. Semakin benar iman seseorang, maka dia akan semakin lapang menerima Islam, semakin merasakan dirinya butuh kepada Islam, dan semakin dia merasakan jika jauh dari Islam, maka penderitaan yang akan selalu datang dalam hidupnya. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya hidayah yang sempurna, Allah akan jadikan hatinya lapang menerima Islam, jiwanya lega menerima Islam. Tapi barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki tersesat, dia tersesat, maka Allah akan jadikan hatinya berat, sempit untuk menerima Islam, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Nah, oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, sekali lagi, petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, inilah yang mengajarkan kepada kita, yang membawa kita kepada kecerdasan yang sesungguhnya. Orang-orang yang jahil adalah orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itulah para nabi dan para rasul, Allah Subhanahu wa taala nasihatkan untuk jangan menjadi orang-orang yang jahil di beberapa ayat Al-Qur'an. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika Allah menasihatkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fala takunanna minal jahilin." Janganlah engkau wahai Rasulullah menjadi termasuk orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, karena tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, "Inni a'idzuka an takuna minal jahilin."
Sesungguhnya aku menasehatimu wahai Nabi Nuh, supaya kamu tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Kemudian di dalam Al-Quran juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam disebutkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menukil ucapannya ketika dia mengatakan, A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang jahil. Jadi inilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna kecerdasan yang sesungguhnya. Makanya dengan kita belajar Islam, memahaminya dan mengamalkannya, menundukkan hawa nafsu kita, mengikuti petunjuk Islam yang membawa kepada cahaya, membawa kepada kecerdasan. Dengan cara seperti ini berarti kita membawa diri kita kepada keselamatan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat nanti. Oleh karena itulah, menjadi muslim dan muslimah yang cerdas, pertama adalah dengan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dianugerahkan ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh. Kemudian setelah itu kita belajar petunjuk Allah, mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar. Kemudian kita amalkan. Maka dengan cara seperti ini kita mencerdaskan hidup kita, menjadikan hidup kita bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan membawa kemuliaan di dunia dan di akhirat nanti. Semoga apa yang kami sampaikan di siang hari ini tentang nasihat untuk menjadi muslim dan muslimah yang cerdas, bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaiki keadaan kita lahir dan batin, memudahkan kita untuk senantiasa istiqamah di atas jalan menuntut ilmu sampai di akhir hayat kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita istiqamah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.